Haji Ahmad Tursi Sanjaya Ekonomi. Kepada beliau dipersilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita terus bisa bertemu di acara rutin pengajian Tuhan. Sholawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapat keselamatan di akhir nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Rahman Lubis. Alhamdulillah juga sudah di antara kita untuk membawakan tema hari ini, yaitu fenomena akhir zaman. Saya mohon untuk para jamaah ibu-ibu dan bapak-bapak agar hikmat dalam mendengarkan tausiah dari beliau, karena ini sangat penting ya Pak. Zaman sudah banyak berubah ya Pak Ustaz. Yang kami hormati teman-teman pengurus dan pimpinan Yayasan Manusia dan para ulama dan para jamaah sekalian. Alhamdulillah kami pengurus sudah kali yang kedua ini untuk mengadakan pengajian bulanan sejak adanya pandemi COVID-19. Dan insya Allah acara pengajian bulanan ini akan terus berlangsung ke depannya. Dan pada kesempatan ini pula kami atas nama pengurus mohon doa restunya karena dalam rangka kita yang manusia akan ada perkembangan TK Manusia Islamic Center, dan kita ada rencana untuk pembelian lahan untuk berproses masjid. Kami mohon support mobil dan materialnya, dan kami mohon maaf apabila dalam pengurusan dalam penyelenggaraan acara ini kurang berkesan. Saya mohon untuk pada saat acara ini mohon ibu-ibu dan bapak untuk menonaktifkan HP karena acara ini sangat penting. Saya kira menurut saudara saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua yang telah menyampaikan amanatnya. Seperti kita ketahui bahwa insya Allah dalam pengembangan ke depan Masjid Manusia akan merenovasi Islamic Center yang ada di depan masjid, dan juga akan insya Allah akan mengadakan perluasan, membeli rumah yang ada di sisi kanan Masjid Manusia. Kita doakan dan mudah-mudahan semua mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita pada acara inti pada hari ini, yaitu kajian duha yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdul Rahman Lubis dengan tema fenomena akhir zaman. Sebagai awal saya akan sampaikan biodata beliau. Beliau adalah penasehat Madrasah Tahfiz Al-Quran Mau'izah Hasanah, dan beliau juga adalah mantan wartawan istana,
dan penulis buku The Last Train, kereta terakhir. Banyak karya beliau yang buku-buku, dan ini diantaranya buku-buku karya beliau, ya. Ada di sini kurang lebih ada 17 buku yang telah beliau tulis. Jadi mudah-mudahan kita semua bersiap-siap untuk menerima lautan ilmu yang akan disampaikan oleh beliau. Untuk itu, mari jamaah kita berkonsentrasi, khusyuk, ya, dengan tidak bermain handphone, ya, supaya apa yang disampaikan kita semua mendapatkan pencerahan, dan insya Allah kita bisa bawa pulang sebagai amal untuk memperbaiki kehidupan kita yang tidak lama ini. Terima kasih. Untuk Pak Kiai dipersilakan dengan segala hormat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbina billahi rabba bil islam dina bil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. وقد قال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لن ينفعكم الفرار وإن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. صدق الله. وقال المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه القدسي: وعزتي وجلالي وإني لأهم لأهل الأرض عذابا فإذا نظرت إلى عمار بيوتي وإلى المتحبين فيها وإلى المستغفرين بالأسهر صرفت ذلك عنهم ثلاث مرات أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Semua yang mulia, semua yang dimuliakan Allah, dan yang paling mulia yang paling takwa. Jadi saya nggak bisa melihat siapa yang paling takwa. Yang jelas inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi adalah yang paling bertakwa. Nah, kalau saya bicara to the point, hakikat, karena saya bukan orang politik. Mungkin nanti nyasar-nyasar politik, tapi bukan politik praktisnya, tapi ilmunya. Nah, tadi sudah disebutkan, saya pernah ngepost lah gitu ya, ngepost di istana 3 tahun, bergaul dengan papan atas. Ya, tiap hari jalur saya itu Chicago, Cikini, Kalipasir, Gondang Dia. Tahu ya? Cikini, Kalipasir, Gondang Dia. Tidurnya di tim, ya kan? Main-mainnya ke Cendana, mondar-mandirnya ke istana, gitu kira-kira. Nah, jadi bergaul dengan orang-orang bapak-bapak kita lah, zaman dulu Pak Dongo, Pak Bustanul Arifin, Pak Isal Tanjung, Pak Sudarmono, adik saya Tommy. Kenapa adik? Karena dia lebih muda dari saya. Saya sih masih muda, masih 67. Alhamdulillah. Jangan ketawa, karena umur itu nggak pasti, Pak. Belum tentu yang tua lebih dulu. Iya. Kemarin tuh bayi meninggal, umur 1 tahun meninggal. Tapi Nabi bersabda, a'malu ummati faqad baina 60 ila 70 sana. Umur umatku antara 60-70 tahun. Itu kira-kira aja. Ya. Tapi kalau saya sering
sebagai ustadz kampung saya sering diundang kalau mau makamkan. Saya tanya, Pak, tadi yang meninggal jam berapa? Jam 9. Oh, berarti antara subuh dan zuhur. Nanti minggu depan meninggal lagi. Kapan meninggalnya? Jam 2. Berarti antara zuhur asar. Terus kapan meninggalnya? Jam 5. Berarti antara asar maghrib. Berarti umur kita ini hanya di antara dua waktu sholat sesungguhnya. Makanya awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama nanti dihisab dari seorang hamba di depan Allah di hari kiamat adalah sholatnya. In saluhat saluha sa'idu amalihi. Apabila baik sholatnya, saluha sa'idu amalihi, seluruh amalnya oke. Wa in fasadat fafasada sa'idu amal. Tapi apabila sholatnya enggak benar, maka seluruh amalnya tertolak. Walaupun udah 27 kali doa di depan multazam di Ka'bah, tapi sholatnya bermasalah. Hadirin yang mulia, saya ini sudah banyak menulis buku. Buku saya itu pertama referensinya jelas Al-Quran. Yang kedua referensi jelas hadis-hadis Nabi. Yang ketiga adalah empirisme. Karena saya ini, kaki saya ini capek, pegal kemana-mana, itu empiris. Jadi ayat Quran, hadis-hadis Nabi itu ternyata bisa diterjemahkan dalam perjalanan kita. Sebagaimana Nabi, makanya ayat Quran itu diturunkan itu bertahap. Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami menurunkan Quran kepada engkau Muhammad tanzila, bertahap-tahap. Enggak sekaligus 30 juz masuk ke dada Nabi. Padahal Allah mampu. Allah mau menempelkan 30 juz itu langsung ke dada Nabi Sulaiman, tapi tidak begitu. Dimulai dulu kecil-kecilan. Iqra. Waktu dibilang Iqra, Jibril bilang Iqra, Nabi, mana di qari, aku enggak pandai baca. Iqra, mana di qari? Iqra, mana di qari? Salah sama 3 kali. Padahal itu Jibril mengatakan Iqra itu enggak menunjukkan tulisan. Apa yang mau dibaca? Sudah itu nabinya ummi lagi, nggak pernah makan sekolahan, nggak pernah pondok pesantren, nggak S2, nggak S3, nggak S lilin, nggak dokter, nggak profesor, nggak pernah punya kitab jalan lain, apalagi jalan lain. Iya, sekarang orang pintar-pintar semua, bikin tafsir suka-suka hatinya. Padahal Nabi itu wa ma yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Tidak pernah berpikir, berbicara, berkehendak, berinovasi kecuali wahyu yang sudah diwahyukan, yuha itu dalam bentuk mudhafun ilaih, dalam bentuk bina majhul. Kalau bahasa Arabnya dalam bentuk majhul, ada yang memberikan wahyu kepada Nabi. Masya Allah. Kita ini mau ceramah ajak perang, apa mau ajak jihad, apa mau ajak kalem masuk surga. Saya bisa tiga-tiganya. Ajak perang bisa, ajak jihad ayo, ajak kalem masuk surga ayo juga. Diam-diam tahu-tahu udah di surga. 12 rakaat qobliyah ba'diyah di zaman satu istana di surga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur qobliyah ya, 1 salam, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Dibangunkan satu istana di surga tiap hari. Gak usah beli semen, beli pasir, gak usah pakai arsitek, kelamaan. Gak usah mikirin mau beli pulau Kalimantan, gak usah memborong pulau Seribu kecil. Ini orang ribut 1000 pulau aja diributkan sampai gak pernah tidur. Satu kursi aja direbutkan. Padahal saya nggak nyari kursi, dapat kursi. Ada orang yang jual ayat kursi, nggak dapat kursi juga. Udah dapat kursinya, ayatnya dibuang lagi. Allahu Akbar. Saya ingin menceritakan kumpulan buku-buku saya ini dalam satu judul, Fenomena Umat Akhir Zaman.
fenomena itu seakan pemandangan lah gitu. Akhir zaman ya akhir zaman. Memang yang di depan ini Padepokan Topolono. Ini buku saya yang ke-18. Saya sudah menulis 21 buku. Buku yang terakhir itu kitab Fadilul Amal, tetapi kumpulan hadis-hadis pilihan. Ada kira-kira 1000 hadis. Itu yang penulisnya adalah Al-Maqdisi, seorang dokter hadis dari Mesir. Kiai Haji Nur Tahir dari Al-Fatah Temburu menerjemahkan. Dia minta saya, Ustaz tolonglah ini bantu saya. Saya edit lah, itu sudah terjadi bukunya. Itu buku rujukan kalau mau jadi orang alim ya baca buku. Jangan lihat Google aja. Gak ada sanadnya, gak nyambung aja pokoknya. Fenomena umat akhir zaman ini saya baca di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang dikarang oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Dia telah membuat scan kehidupan kita ini menjadi 4 scan. Kalau ibarat nonton sinetron, pernah nonton sinetron nggak? Nggak pernah, sering. Pernah. Yang nanya salah, pernah. Kalau pernah itu cuma sekali, 2 kali, sering. Itu seakan-akan kita ini sudah dibuat scan. Scan pertama namanya nubuah. Scan kedua namanya khilafah. Scan ketiga namanya mulkiyah sultaniyah. Scan keempat namanya Jababirah. Sekarang kita di Jababirah. Nubuah sudah selesai, sudah dijamin surga. Nabi-nabi nggak ada yang masuk neraka, Pak. Kalau ada yang bilang Nabi Muhammad belum tentu masuk surga, dia itu yang belum tentu. Enak aja Nabi Muhammad belum tentu masuk surga. Kaplingnya Rasulullah itu udah ada di surga. Aisyah radhiyallahu anha malam-malam tanya, "Ya Rasulullah, ma fa'alta hadza ya Rasulullah? Bal qad ghafarallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, kenapa sampai begini ibadahnya? Rasulullah tuh kalau malam tuh nggak pernah tidur, sholat lagi. Kok sampai begini sih sholatnya, sampai susah payah? Sampai kakinya itu apa namanya Pak, bengkak-bengkak. Kalau kita kan asam urat. Iya. Kaki bengkak-bengkak. Padahal sudah diampunkan Allah seluruh dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Engkau sudah dijamin surga, ngapain lagi sampai begini ibadahnya? Afalam akuna abdan syakura. Apa enggak pantas aku jadi hamba yang bersyukur? Ini Pak, syukur Pak. Syukur itu Pak bukan rumah baru Pak, bukan mobil baru, bukan kereta baru, bukan tentengan baru, istri maksudnya. Bukan itu. Saya sering diundang, Ustaz. Undang ini apa? Ada syukuran. Kenapa? Bangun rumah baru. Kalau bangun rumah baru itu ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asbabul wurud hadisnya. Ada Ummu Qais, wanita tercantik di Mekah, dilamar oleh seorang laki-laki, belum mau. Tahu ada perintah hijrah ke Madinah, ke Yathrib. Rupanya perempuannya ikut hijrah. Yang kalau laki-laki ini loh, kalau dia ikut hijrah, aku ikut hijrah aja. Barangkali nanti di Madinah saya lamar mau. Tiba-tiba dilamar di Madinah mau. Sampailah berita itu kepada Rasulullah. Turunlah hadis innamal a'malu binniyat. Faman kanat hijratuhu ilallah fa hijratuhu ilallah. Sesungguhnya amal itu bergantung niatnya. Siapa yang hijrahnya karena Allah, maka dia pasti mendapatkan Allah dan Rasulnya. Ini yang betul. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, yusibuha, bahasanya yusibuha, Pak, ditimpa musibah. Jadi kalau Bapak bangun rumah baru itu Bapak sedang ditimpa musibah rumah. Kalau beli motor baru sedang ditimpa motor musibah motor. Nah, pergi kredit, ditagih terus. Kalau nggak bayar, pakai debt collector. Faman awi muratin yang kihui, ataupun karena perempuan dia pasti menikahinya. Ini seluruh kitab
Kutubus Sittah, Kutubut Tis'ah, Al-Miskat, Al-Muwatta, ya kan? Sampai kepada Arba'in. Kitab-kitab hadis itu pengantarnya semua mukaddimahnya adalah innamal a'malu binniyat. Inilah yang membawa kita pada kedamaian. Tergantung niat kita. Kita pun di sini ini banyak nih. Ada berapa orang nih? Mungkin ada 50 lebih ya. 100. Udah ngitung. Saya belum ngitung. Ya bolehlah 100 lah gitu, lebih kurang. Iya kan? Nah, kalau yang 100 orang ini niatnya innamal amalu dia benar, ini ke surga semua, Pak. Tapi kalau nggak niat benar, mau ke surga mampir dulu. Singkat cerita, nubuah sudah selesai, semua nabi-nabi masuk surga. Kedua, khilafah. Khilafah pun dijamin surga. Siapa mereka? Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyyin. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wal ashirina mubasyirah, dan 10 orang yang dijamin masuk surga. Dijamin, Pak. Kita yang jamin kita siapa? Jadi orang yang mengatakan khilafah itu tidak benar, dia yang nggak benar. Tapi saya bukan bicara politik. Kalau di politik kan wah ini Ustaz anti khilafah, ya. Atau Ustaz ini mau menegakkan khilafah, kita nggak sesuai negara kita dengan khilafah. Terus begitu. Khilafah ini konsepnya Allah. Kita setuju nggak setuju nggak apa-apa. Dia nggak melalui pilpres, nggak melalui pilkada, nggak melalui pemungutan suara. Khilafah itu kehendak Allah. Beres, khilafah sudah selesai. Orang-orang khilafah sudah masuk surga. Masuk ketiga, mulkiyah sultaniyah. Mulkiyah sultaniyah ini adalah kerajaan dan kesultanan. Nah itu, yang masih selamat itu separuh. Separuhnya udah terkontaminasi. Apa itu bahasanya? Ketinggian nggak bahasa saya? Udah bercampur baur. Talbisul haqqa bil batil, bercampur hak dengan batil. Sultaniyah 50% itu masuk surga. Yang terakhir sultaniyah yang masuk surga itu adalah cicitnya Umar ibn Khattab. Namanya Umar bin Abdul Aziz, pernah menjadi wazir di Mesir terakhir. Wazir ya, bukan gubernur, karena bukan sistem demokrasi, jadi nggak ada gubernur waktu itu. Walaupun orang mengatakan gubernur, saya tidak berani mengatakan gubernur, tapi wazir itu kalau kita setingkat menteri lah gitu di Mesir. Itu adalah cicitnya Umar bin Khattab yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Terkenal dia hak dan adil. Apa itu hak benar? Adil itu apa? Menengah, nggak ke sono, nggak ke sini. Memberikan sesuatu sesuai dengan haknya, memutuskan sesuatu sesuai dengan haknya. Contohnya apa? Terjadi penangkapan, penghubungan anak-anak kena narkoba waktu itu. 3 orang dihukum oleh Qadi, tapi hukumannya ringan. Dipanggil oleh Umar bin Abdul Aziz. Ya Qadi, wahai Qadi, hakim, kenapa ini anak-anak narkoba kenapa dihukum ringan? Dijawab oleh Qadinya, bagaimana ya Qadika yang mulia, saya menghukum berat, sedangkan di antara yang satu ada anak kandungmu. Anak kandungnya menteri. Kamu jangan, merah mukanya Umar bin Aziz, kamu jangan merusak Islam ini melalui anak saya. Panggil mereka, sidang ulang. Dipanggil, disidang ulang. Akhirnya keputusannya dihukum mati, Pak. Anaknya itu satu nama dengan saya, Abdurrahman, tapi bukan Lubis. Abdurrahman bin Umar bin Abdul Aziz. Jadi tidak ada tebang pilih dalam agama. Dalam hukum tidak ada tebang pilih. Ini mengikuti jejak Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, "Lau kanat Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarqa, laqata'tu yadaha." Saya sedih kalau membaca hadis ini. Andai kata Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya, kata Nabi. Untung Fatimah tidak mencuri walaupun sebiji kurma, Pak. Padahal sering lapar dan haus Fatimah.
Nabi itu pernah 3 bulan berturut-turut hanya saudatain, 2 yang hitam, kurma sama air putih doang. Kalau kita periksa kulkas kita di rumah, jadi dibuka, isinya kayak supermarket. Ngakunya miskin. Fatimah tidak pernah mencuri. Kalau saya analogikan sekarang, andai kata pejabat kita sekarang nih korupsi 10 miliar aja, nggak usah banyak-banyak lah. Kalau banyak itu 1 triliun sekarang, ya kan? 150 triliun. Uang haji habis kan 150 triliun. Orang nggak berangkat haji gara-gara uangnya ditilep. Hukumnya apa itu? Harusnya bukan potong tangan lagi tuh Pak. Potong kaki, potong tangan, potong leher. Andai kata 10 M aja, 1 M itu 1 jari, 2 M 2 jari, 10 M 10 jari. Pak Menteri yang nggak punya jari-jari ya. Kira-kira apa yang terjadi? 285 juta penduduk Indonesia tidak akan mendengar satu berita korupsi pun. Coba kalau nggak percaya, tes dulu. Jangan bilang tidak adil dong. Tes dulu. Saya bukan marah Pak, marah beneran. Marah kok ecek-ecek. Emang ada marah abal-abal. Coba dulu sekali-sekali. Saya sering ngisi di penjara narkoba tuh di Cipinang. Sebelah kiri narkoba, sebelah kanannya itu kriminal. Kalau hari Senin saya ke sana, diperiksa dulu barang apa badan saya semua. Termasuk apa KTP apa taruh sini. Nah, taruh di sini, masuk sana. Banyak santri saya di sana. Saya bilang bukan tahanan, santri aja lah. Sekali sholat zuhur bisa 1.000 orang. Itu kalau andai kata pejabat itu masuk ke penjara, dihukum, kan kita sekarang dihukum 10 tahun aja dia dihukum 10 M. Dikasih makan 3 kali sehari Pak. Udah korupsi 10 M dikasih makan 3 hari sekali, dari pajak rakyat juga 2 kali untung. Kalau gitu enak dong jadi koruptor. Maka orang berlomba-lomba jadi koruptor, apa ruginya? Ya kalau nanti mau dibela-bela, hadirkan pengacara yang kondang. Uang mukanya aja 100 juta. Hitung-hitung nanti terjadi macam-macam. Di zaman khilafah tidak pernah terjadi, tapi sudah kesananya, ya kan, sudah masuk trias politika, masuk Montesquieu. Saya kuliah saya di Sospol, lulus pesantren 13 tahun, hafal Quran, baca qiraah sab'ah, umur 7 sampai 10 tahun sudah juara MTQ berkali-kali. Tapi bakat menulis saya nggak pernah belajar. Nah, makanya begitu saya lihat keadaan sekarang ini sudah nggak apa-apa lah. Waktu saya di Mabes Polri sama teman-teman wartawan, saya kelakar. Nanti yang masuk neraka itu, ini neraka, ini pintunya, di depan itu yang ngantri pertama, paling depan tuh hakim, yang nomor 2 pengacara, yang nomor 3 barisan ketiga jaksa, barisan keempat polisi, barisan kelima nih yang tukang nentengin foto wartawan. Iya, kalau bapak nggak percaya, lihat aja nanti orang-orang yang membolak-balik hukum Allah, yang membolak-balik pasal-pasal, ada pasal karet, asal pasal ngeper. Nah itu siapa lagi kalau bukan orang-orang yang di depan itu? Termasuk wartawan teman-teman saya. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim, kecuali mereka yang taubat dan islah diri, perbaiki diri, wa bayyanu, dan bukti. Itu yang bisa selamat. Terakhir, jaga birah. Namanya aja jaga birah. Kesombongan. Jabbar. Jabbar itu sifat Allah. Al-Jabbar, Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Jabbarul Mutakabbir. Itu sifat Allah. Dipakai oleh manusia.
Kesombongan itu hanya pakaian Allah. Kesombongan tidak boleh dipakai manusia. Walaupun hanya sebiji zarrah kita tidak boleh sombong. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu akan ditinggikan Allah kalau kamu usahakan imanmu. Bukan iman, tapi usaha atas iman. Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui mengatakan dirinya udah beriman. A'rab ya, alif, ain, ra, alif, ba, a'rab. Bukan Arab. Kalau Arab itu ain, ra, ba. Salah seorang bekas ketua salah seorang organisasi Islam terbesar di Indonesia mengatakan ini ayat ini. Ini Quraisy ini katanya terlaknat, itu Muhammad adalah Quraisy yang terlaknat. Coba. Padahal maksud dia Arab, bukan Arab. Diplesetkan, dilencengkan. Bagi orang mengerti bahasa dia paham, per huruf pun bisa. Al-A'rab, qaulatil A'rab, berkata orang-orang Arab. Orang Arab itu orang-orang Badui di kampung-kampung yang suka mengeledek Rasulullah waktu berdakwah. Termasuk di Taif itu orang-orang Arab 2-3 orang aja mereka. Nabi dilemparin batu. Enggak ada lain Nabi selain engkau. Yang bisa diangkat selain engkau, Nabi selain engkau. Dilemparin batu berdarah-darah di kota Taif. Sampai gunung Taif itu bersumpah, andai kata darahmu ya Muhammad menetes ke bumi, aku akan gempakan ini kota Taif. Biar hancur nih kampung. Rasulullah mendengar sumpahnya bumi itu. Rasulullah sedang menyeka darahnya, jangan sampai menetes ke bumi. Karena apa? Karena dia sayang dengan umatnya. Padahal yang ngerecokin dakwahnya dia hanya 2-3 orang aja. Si Jahil, si Jahul. Itu kan cuma patah, lemah, kasroh. Corona, koronu kan sama. Biar jangan sedih lah, biar tawa ini. Lari Nabi kira-kira berapa meter sampai ke bawah pohon kurma. Disuruh Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, hidayah kepada kaumku, mereka belum paham ya Allah. Padahal Nabi itu ngajak ke surga, tapi orang belum paham. Nabi udah biasa diusir, dicaci, dimaki, dituduh sesat. Udah biasa. Kalau kita sekarang dituduh bid'ah, itu sesat. Nah, begitu. Nabi berdoa, ya Allah, kalau tidak sekarang ya Allah, min uslubihim ya Allah. Dari keturunan anak cucu mereka ya Allah. The third generation of Taif case. Generasi ketiga dari peristiwa Taif. Ada seorang pemuda bernama Muhammad bin Qasim, umur 18 tahun, dia hijrah ke India jadi Islam. India dulu satu Pak, sekarang udah karena politik pertanahan, rebutan kapling, jadi negaranya 4. India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka. Dulu satu itu negara Hindia. Nah, makamnya Muhammad bin Qasim ini di Karachi. Kalau Bapak pergi ke Karachi, itu ada airport Karachi, di sebelah airport itu ada makam Muhammad bin Qasim. Lah itulah dari keturunan dia lah, termasuk Maulana Malik Ibrahim yang dari Gujarat hijrah ke Gresik, Pulau Jawa jadi Islam. Keponakannya, adiknya Muhammad Malikus Saleh hijrah ke Aceh jadi Islam. Jadi sedikit saya singgung pada Pakan Potolan ini adalah 9 wali di Indonesia. Ya, orang-orang Arab, orang-orang Gujarat yang hijrah ke Indonesia dan keliling Indonesia kemana-mana, dikenal Wali Songo. Sampai ke seluruh alam sekarang. Sekarang sudah 245 negara. Saya sendiri baru keliling lebih kurang 24 negara. Terakhir kemarin Yordan, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam. Habis itu lockdown sampai sekarang nggak bisa kemana-mana. Jadi Jababiroh ini tidak ada satu butir pasir pun kebaikan yang kita peroleh daripada kepemimpinan Jababiroh. Kerja mereka apa?
saling geser, saling gusur, saling fitnah. Kau salah, aku betul. Dia mau naik, ini menghantam. Dia mau naik, ini menghantam. Turunkan, jatuhkan, di demo lagi. Ya kapan selesainya? Korupsi bikin lembaga anti korupsi. Korupsi juga bikin lembaga super anti korupsi. Korupsi juga, bukan lembaganya masalahnya. Aduh. Masalahnya ini man behind the gun. Apa itu? Manusia di belakang senjata. Apa sih senjata? Kan ada tangan. Tangan itu yang jadi masalah, bukan senjatanya. Teroris itu kan pekerjaan hati. Teror itu hasilnya. Sebenarnya itu isme saja. Kalau saya ganggu bapak, ganggu ibu, tanpa hak itu udah teror. Iya. Laki-laki negur perempuan bukan haknya, udah teror. Ya. Perempuan sama laki-laki jalan berdua tanpa mahram, pihak ketiga setan, udah teror. Itu hanya isme. Isme itu kan paham. Siapa kita yang bukan teroris sekarang? Dari mulai gondoruo sampai gundul. Jangan sebut nama, kode etik. Sekarang kalau menyebut nama, wah langsung. Apalagi yang ngomong Ustaz Abdurrahman Lubis. WhatsApp saya itu udah 120, Bu. 120. Nggak pernah saya bikin grup WhatsApp tapi dimasukin terus. Begitu saya delete. Pak Ustadz jangan begitu, Pak Ustadz kan udah milik umat, masa gitu aja nggak boleh? Iya betul juga. Tiap hari bertanya 100-200 pertanyaan, jawab satu aja artikel. Baik, Abdurrahman Lubis sudah. Di situ isinya Quran hadis. Kemarin saya nulis tentang summu sanatin, racun setahun. Ternyata Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah itu diracun, dimasukkan ke dalam bubur, sup, ada racunnya di situ ternyata. Dan kalau makan itu, racun itu selama 1 tahun dia pasti mati. Sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian. Saya nggak mengkait-kaitkan dengan vaksin. Itu menyangkut iman. Biar saya bilang juga kalau ibu nggak percaya, bilang saya nggak bilang juga. Tapi kalau orang percaya, kan menyangkut iman. Ini masalah iman. Waktu saya sakit 3 bulan, tuh alias saya ada di sini, istri saya. Rumah sakit Pasar Rebo. Nggak sadar 6 hari. Di grup-grup inna lillahi wa inna ilaihi raji'un keramatullah sadaqallahu semoga amal saya dianggap mati. Begitu saya sehat, pergi datang saya ke kebun jeruk, lihat, Pak Ustadz masih hidup toh. Ada sambungan nyawa kan. Jadi itu belum di apa-apain, di ruang tunggu dulu itu nggak kemana-mana dibikin. Tahu-tahu ketua tim dokternya suruh anak-anak saya tanda tangan sama istri tanda tangan. Nggak tahu tanda tangan itu maksudnya apa. Bu, kalau begini ciri-cirinya Bu, udah pasti COVID-19. Alias saya begitu ya, ini juga ya lumayan lah imannya. Pak, Bapak jangan mendahului Allah. Tugas Bapak sebagai dokter memeriksa, hasilnya kita lihat bersama. Badan saya dimasukkan ke dalam scan yang besar itu Pak. Badan itu 1 kali nggak dibuat, 2 kali, 3 sampai entah berapa kali, tahu-tahu hasilnya negatif. Tapi saya nggak balas dendam. Apakah itu termasuk malprakteknya dokter? Ya ada dokter nggak di sini. Nah, itu sekedar ini saja. Jadi Jababiroh itu tidak ada satu butir pasir pun kebaikan yang kita peroleh. Rakyat jadi sengsara. Ini bukan bicara Indonesia Pak, ini seluruh alam. Kita bicara fenomena umat akhir zaman. Bapak pergi ke Rusia, Bapak pergi ke Amerika, Bapak pergi ke Afrika. Kecuali 4 negara sekarang yang membuat pernyataan. Italia, Jerman, Inggris, Perancis. 4 negara. Sudah kompak sama rakyatnya semua. Ayo kita kumpulkan semua masker, bawa ke tong sampah, bakar ramai-ramai. Itu hanya ulah negeri tertentu. Saya nggak sebut nama juga, kode etik. Tapi udah tahu ya bagus, nggak tahu minta sama Allah kasih hidayah, tahu ya Allah.
Jadi sumul sanatin itu betul terjadi. Saya ini bukan nggak apa-apa karena saya nggak pakai masker. Ternyata saya ada satu penyakit kalau tertutup jadi batuk. Ada perbedaan sedikit, ya kan? Ada flu gitu. Tapi saya akan pakai masker kalau sewaktu-waktu di jalan raya apa saya pakai. Tapi amalan Nabi itu istinsyak. Masukkan air ke hidung sampai ke pangkal hidung, semprotkan ke kiri dengan baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir 3 kali. Tuh, itu seluruh virus, seluruh koronu, kalau pakai korone, insya Allah amalan. Kita nggak percaya sama hadis Nabi. Man amila amalan laisa lahu fi amrihi fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal nggak ada dicontohkan Nabi, fahuwa raddun, tertolak. Ngapain kita beramal tertolak? Makanya belajar sunnah Nabi. The way of life of Muhammad SAW, cara hidupnya Rasulullah, 24 hours daily activities, 24 jam kehidupannya. Bangun tidur sampai tidur lagi, cara Muhammad. Ini Pak Ustadz pakai sorban ini dapat pahala kalau 4 kelilingan 40 hasanah. Kalau 3 putaran 30 hasanah. Kalau 2 putaran 20 hasanah. Kalau nggak pakai putaran 10 hasanah. Kalau nggak pakai peci dapat nur hasanah. Enak dong Mbak Ustaz ya. Mendingan dapat nur hasanah aja Ustaz. Pakai janggut ini. Janggut Nabi itu sepanjang nih tangan, tapi sependek-pendeknya janggut Nabi adalah setepal. Ada sahabat punya janggut 3, emang miskin. 3. Begitu dia salam kepada Nabi apa? Nabi buang muka. Wah, berarti Nabi nggak suka dengan jenggot saya. Ditebas jenggotnya. Besok datang kepada Nabi, assalamualaikum, malah nggak dijawab oleh Nabi salamnya. Dikejar, ya Rasulullah kemarin masih buang muka, sekarang nggak menjawab salam saya, kenapa? Kemarin aku masih lihat tiga bidadari bergelantungan di jenggotmu, sekarang udah nggak ada lagi. Kemarin 3 bidadari terbuka pahanya, saya malu maka saya buang muka, kata Nabi. Nabi itu muka syafa Pak. Jibril temannya, guru besarnya Jibril, nggak bisa dilawan. The best human, sebaik-baik manusia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa menghina Nabi, siapa yang terhina? Yang menghina apa yang dihina? Yang menghina yang terhina, bukan yang dihina yang terhina. Sekarang orang enak aja menghina Nabi. Tapi ada lagi yang lebih dasar. Berbeda menghina, yang meruntuhkan agama. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang menegakkannya berarti menegakkan agama. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa meninggalkannya berarti meruntuhkan agama. Hebatan mana? Menghina Nabi apa meruntuhkan agama? Dan siapa yang meruntuhkan agama? Mudah-mudahan gak ada di sini. Bapaknya sama ayah sama ibunya sholat bagus banget. Anak-anak gak sholat. Bapaknya sama ibunya ngecor tiang tiap hari bikin tiang. Anak-anaknya sore-sore ngancurin tiang. Besoknya bapak sama ibu beli semen lagi, bikin tiang lagi. Besoknya anak-anaknya ngampakin tiang. Kapan ini agama bisa selesai, bangunan agama? Banyak peruntuh agama sekarang. Di Indonesia ada 987 masjid, hampir 1 juta. Di Jakarta waktu saya mula-mula ke Jakarta tahun 80, saya hijrah ke Jakarta digelar 1000 masjid, berarti 1000-an. Sekarang saya lihat data terakhir sudah 24.800 masjid di Jakarta. Di tempat saya di Pondok Melati Kecamatan 187 masjid, 131